Oke, teman-teman, kali ini gue bakal ngelatih, bukan ngelatih ya, gue bakal spill yaitu taktik gue di tim Manchester United. Kebetulan ini udah setengah musim ya. Mungkin kita lihat dari manajer dari ini ya. Gue catatannya, sorry, kepercayaan dewan gue 92. Catatan gue lagi dimainkan 29, gue menangkan 25. Terus pertandingan seri 2, pertandingan kalah 2. Dan juga klasemen gue di posisi 1 by the way di Premier League. Stat juga Bryan Bumo top skor tapi keempat ya, top 4 lah, masih top 5. Terus ada lagi yaitu assist Bruno, what the fuck, top 2. Lu bayanginnya top 2, bayangin. Oke. Terus Sesko juga dia ibarat super sub-nya gua. Lihat menit per golnya 64. Total 16 gol dari 25 pertandingan. Itu menurut gua udah bagus banget. Lu jadi suara striker, apalagi super sub ya, jadi cadangan. Ini tim gua. Oke, nggak usah lama-lama kali ya. Bentar. Oke, ini tim gua, formasi gua. Gue mau pakai 4-2-3-1. Sebenarnya di sini sih ada yang ini ya, ada yang salah ya. Sebenarnya udah yang gue jual sih pemain-pemainnya. Jadi ya agak misalnya kalau matinya jadi 97, kalau timnya harus 98. Oke. Gue bakal spill formasi itu, gue bakal 4-2-3-1. Instruksi. Di sini peran timnya kapten gue makai De Ligt. Kenapa? Karena dia seorang back yang tangguh dan juga mempunyai jiwa kapten ya. Oh, ini gue salah nih, harusnya ini sebenarnya bisa diganti sih. Gue bakal milih Fernandes. Belum gue setting, sorry. Fernandes. Oke, nggak usah lama, kita bakal spill ini instruksi umumnya ya. Instruksi umum ya, gue pakai lebar itu gue bakal sempit. Gue nggak pakai dengan lebar itu nggak kayak normal lebar. Jadi lebar itu dia lebarnya agak lebih ke arah mana sih, pinggir lapangan gitu ya, tepi lapangan gitu. Kalau di umumnya gue pakai sempit. Kenapa? Karena dia agak berempet dengan gelandangnya. Oke. Mentalitas gue normal. Tempo lambat. Kenapa gue lambat? Karena gue mau pakai umur pendek. Nanti gue jelasin kenapa gue pakai umur pendek. Sini gue tempo lambat. Validitas formasi gue pakai normal. Ya normal aja, mainnya santai aja, chill. Tingkat bermain normal, kreativitas seimbang. Serangan nih, gue pakai gaya oper pendek. Kenapa? Di sini gue jelasin. Gue pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1, sorry. 4-2-3-1. Sebenarnya 4-2-3-1 ini jadi 4-2-1-3 ya. Oke, gue udah setting jadi 4-2-3-1. Di sini gue pakai umpan pendek karena tengah gue itu terdiri dari Ugarte dan juga Kobbie Mainoo. Dia ini memiliki gelandang yang bisa defense, bisa juga nyerang. Kalau Ugarte, nah tugas Ugarte di sini yaitu main di belakang back. Dia yang ngontrol seluruh gelandang, bertahan ataupun itu. Kalau mainnya box to box, tapi nanti gue jelasin juga role pemainnya ya. Mending kita bakal jelasin ini instruksi lu ya. Yang berarti forwardsnya gue milih, serangnya gue milih lewat tengah. Pas itu gue pakai campuran, agak aneh menurut gue. Kenapa? Karena berantakan kalau campuran, jujur. Gue pakai lewat tengah. Kok enggak pakai lewat kedua sayap kalau lagi ini ya, lagi misalnya butuh gol banget, kayak aduh kita belum nyerakin gol nih, kita harus ngapain? Pakai lewat kedua sayap. Nanti wingback kita maju. Forwardsnya gue memainkan bola hingga masuk ke kotak penalti lawan. Yes, forwardsnya gue milih itu. Kalau pemain lebar, memainkan bola masuk ke penalti lawan juga. Bong openan normal, gak cepat atau lambat. Serang balik tidak, gue gak pakai serang balik. Kenapa?
karena terjadinya serangan balik juga. Misal kita lagi serangan balik, itu menurut gue ada plus minusnya. Yang pertama, kita juga bakal tercounter attack juga. Kehilangan bola, kita juga kalah, nanti bola kita diambil. Pertahanan gue pakai darah sendiri, dia tackle agresif ya, minusnya cuma kartu kuning doang sih kalau kata gue. Garis belakang gue makin normal, kiper nyamput tidak, habis waktu normal. Oke, langsung ini kita ke roll pemain ya. Di sini gue pakai kiper yang biasa aja sih, nggak kiper kayak modern gitu. Kiper modern, gue pakai kiper ibaratnya kiper bertahan ya. Kalau di ini kiper agresif atau kiper bertahan. Terus gue pakai dua wingback, Dalot sama Patrick Dorgu. Dia mempunyai kecepatan yang kencang dan juga defense-nya oke juga. Minus ya di umpan aja kalau kata gue. Backnya gue pakai The Like sama Yoro gue pakai ball playing defender nih. Ball playing defender ini menurut gue penting banget. Kenapa? Karena ketika musuh mau counter attack, terus dari kiper nih counter attack, kan bola melambung ke tengah dong, aduh duel sama striker, back sama striker. Nah Yoro ini pentingnya dia nih, yang jadi dia suka maju gitu, dempet sama musuhnya di strikernya itu, sama-sama lompat ya, sundul. Dia menang, kita menang. Kenapa bisa gitu? Karena dia tuh sundulnya itu mengarah ke gelandang kita, ke Ugarte atau ke Kobe Maino. Jadi Kobe Maino yang ngatur, nanti dia oper ke Bruno, habis itu ke Kunha yang ini bla bla bla, langsung shoot finishing, udah gol. Nah di sini gue pakai sayap kirinya, gue pakai ini ya, Kunha yang nggak usah jadi gelandang. Gelandangnya gue pakai Kobe Maino. Gue sarin gue pakai ini ya, dia sebenarnya playmaker tapi gue pakai box to box. Kenapa? Karena dia bisa bertahan dan juga bisa menyerang. Jadi stamina juga kuat banget stamina dia. Kalau Ugarte gue pakai winning midfielder yang gue jelasin tadi. Dia bisa bertahan, depan back juga mengerti serangan lawan, kayak jangkar gitu lah ibaratnya. Sesko pakai finisher. Dia yang komen dengan berantis pada gol lah, yang dia house goal ketimbang pemain target. Kunha gue pakai general forward karena pemain ini serba bisa di mana aja gitu, dia ibarat katanya kayak free roaming gitu. Kalau Bruno Fernandes gue pakai playmaker karena dia yang ngatur serangannya dari gelandang, dari tengah, dari nyerang juga. Dia kalau ada peluang malah dia yang bakal nembak peluang. Terus ada siapa lagi nih? Bryan Mbeumo pemain sayap. Dia yang ini bermain di garis tepi lah ibaratnya, dia yang nusuk dari samping ya, dari sayap. Jadi kita main dari umpan pendek. Habis itu Bumo yang dari sayap nih masuk nusuk gitu dari tengah, umpan ke sayap, itu tinggal di finishing atau umpan ke Sesko, udah selesai. Kalau enggak, gue kadang mainin Sesko, nah Bumo jadi gue striker. Bumonya gue pakai Bryan Mbeumo. Nah Bumo gue pakai penyerang deep line. Sumpah ini OP parah, gue sampai top score. Gue ngegulin terus, house goal parah men. Terus sampai gue Sesko nanti masuk ke babak 2, gantiin gue bisa gantiin Amat sih. Terus gue ubah Mbeumo jadi sayap. Dia suka mau bola di celah antara lapangan tengah pertahanan lawan. Jadi ibaratnya dia dribble jago, shoot finishing gak bagus, umpan juga oke, pekerja keras. Itu aja sih menurut gue. Lagi bahas itu aja kali ya. Oke, mungkin gue bahas itu aja. Makasih yang sudah menonton. See you and goodbye.